Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Kali ini kita bakal kepoin bisnis. Selamat belajar. Assalamualaikum Kak Heni. Waalaikumsalam. Kita mau kepoin bisnis nih. Boleh kan? Halo Kak Maruta. Boleh. Kita sharing ya. Pertama-tama kita kenalan dulu ya Kak. Dipersilahkan. Iya, perkenalkan, saya Heni Puspitasari, biasa dipanggil Heni. Saat ini aktivitasnya bekerja di salah satu percetakan di Bandar Lampung, yaitu Pesona Digital Printing. Wah, kepo nih Kak. Kalau di Pesona Digital Printing sendiri, Kakak sebagai apa nih? Saat ini sih posisinya sebagai manajer di Pesona Digital Printing. Wah, posisi yang sangat strategis ya Kak, kalau di dalam sebuah perusahaan. Nah, ngomongin tentang manajer nih Kak, pasti kan ada nih tugas dari manajer yang mengelola tentang sumber daya manusia. Nah, kalau dari Kak Heni sendiri, ada nggak sih cara atau tips yang bisa dibagikan ke teman-teman gimana bisa memiliki tim yang solid dalam perusahaan? Baiklah, luar biasa ya pertanyaannya. Kalau ditanya bagaimana tips memanajemen tim agar solid, pada dasarnya sih tidak ada aturan baku ya, dan teman-teman juga bisa cari referensi lain. Ini lebih ke apa yang saya terapkan untuk tim Pesona Digital Printing ya. Tipsnya yang pertama, pahami karakter masing-masing individu ya. Makanya saat rekrutmen tim, kita butuh tuh biodata secara lengkap. Tujuannya apa? Ya kita biar tahu dari kurikulum vitae-nya, kemudian basic pendidikannya, keluarganya, kemudian ruang lingkup lingkungannya. Dan dari situ kita bisa paham karakter masing-masing tim. Ya, pahami basicnya dulu deh dari CV yang dia berikan saat rekrutmen. Kemudian yang kedua, memastikan tim kita itu memahami visi, misi, dan budaya perusahaan ya. Ini perlu ditekankan di awal, mereka harus tahu tentang apa goal yang ingin perusahaan bawa gitu kan, karena setiap perusahaan kan goalnya berbeda-beda tuh, dan pastikan setiap tim itu harus paham goal apa yang akan dicapai oleh perusahaan. Dan bagaimana kita menyelaraskan ya, setiap orang kan punya misi pribadi. Nah, bagaimana menyelaraskan antara visi pribadinya dengan visi perusahaan. Kemudian yang ketiga, saling percaya ya, karena orang akan lebih nyaman bekerja ketika dipercaya gitu kan. Kalau sedikit dicurigai, dia nggak akan nyaman bekerja. Jadi misalkan bagian keuangan nih, dia bekerja ya kita percaya mereka melakukan tugasnya dengan jujur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, bangun komunikasi yang baik ya. Fahami kekurangan dan kelebihan masing-masing tim. Jadi kalau yang kami lakukan di Pesona, kami membuat kesepakatan untuk memahami karakter masing-masing pribadinya. Misal, apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Kemudian karakter bekerjanya seperti apa. Nah, itu harus kita pahami agar kita tahu nih menempatkan masing-masing tim sesuai dengan karakternya. Jangan sampai karena terjadi miskomunikasi itu jadi baper dan akhirnya saling nggak seenakan gitu ya. Itu sih, jadi bangun komunikasi yang baik dan buat kesepakatan bersama mana yang disukai dan mana yang tidak disukai. Kemudian yang kelima, banyak juga ya 5. Jadi sering-sering melakukan hal-hal di luar pekerjaan.
Ini penting banget nih untuk membangun kesolidan tim. Kita tuh nggak melulu bahas pekerjaan. Ya mungkin bisa makan bareng, kemudian ngopi bareng, atau kalau sesekali kita agendakan untuk nonton bareng, olahraga bareng, dan lain sebagainya ya. Banyak cara ya. Wah, lengkap banget ya jawaban dari Kak Heni tentang sumber daya manusia dan juga membangun tim yang solid. Nah, kepoin bisnis lagi nih Kak. Gimana caranya agar Kak Heni bisa mendelegasikan seseorang dalam mengerjakan tugas? Agar di situ tidak ada rasa iri, dengki, maupun rasa tidak enakan kepada orang lain. Baik. Bener ya, kadang kita itu sebagai manusia biasa nggak enakan ya, merasa nggak enak ketika minta bantuan orang lain untuk membantu menyelesaikan tugas kita. Apalagi nih di dalam sebuah tim itu ada yang lebih senior ataupun yang lebih tua usianya dari kita gitu ya. Kadang di situ ngerasa nggak enak nih saya minta bantu gitu kan. Dan di lain posisi kita ada tugas-tugas yang butuh bantuan orang lain. Nah, di sini kita butuh kemampuan yang namanya mendelegasikan tugas ya. Nggak mungkin kan semua tugas itu kita sendiri yang pegang gitu kan. Kalau saya sih memastikan tugas yang diberikan ke tim itu sesuai dengan job desk dan masih dalam ruang lingkup job desk tersebut. Misalkan bagian operator, ya kita delegasikan tugas tentang operator gitu. Ya mungkin sesekali kita berikan tugas bagian lain gitu kan dalam rangka membantu. Tapi yang utamanya adalah berikan job desk sesuai dengan bagiannya masing-masing gitu kan. Kemudian yang kedua, saat merencanakan sebuah tugas, kita libatkan mereka. Misalkan kita mau buat satu program, ya kita ajak mereka diskusi, kita fasilitasi mereka untuk mengeluarkan ide-idenya. Sehingga nanti mereka melakukan tugas tersebut itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Itu sih. Setelah udah nih, kita rencanakan bareng-bareng, kemudian kita deadline, kita berikan waktu kira-kira kapan mereka menyelesaikan tugas itu. Nah, dari situ tinggal deh kita monitoring bagaimana keberlangsungan program-program yang sudah direncanakan. Kalau dalam konsep manajemen, itu istilahnya POAC ya. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Terus bagaimana sih ketika tugas-tugas itu di luar job desk-nya? Ya, kita memahamkan ke mereka apa sih tujuan dibuatnya program ini gitu kan. Insya Allah sih kalau kita mengkomunikasikan dengan baik, mereka akan melaksanakan tugas itu dengan baik juga. Yang pastinya ketika kita ingin meminta bantuan orang lain ya, kalau budaya di kami sih ketika ingin meminta bantuan ya dengan baik-baik, meminta dengan kata tolong dan ucapkan kata terima kasih ketika bantuan itu sudah diberikan. Itu sih untuk bagaimana mendelegasikan tugas ke tim. Nah, kepoin bisnis lagi nih Kak. Dalam sebuah perusahaan kan pasti ada pasang surut ya. Jadi di sini tim diuji, ada yang semangat dalam bekerja, ada yang sangat lelah dalam bekerja. Nah, bagaimana nih cara kita agar tim kita itu tetap semangat dan bisa mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal? Nah, ini nih ibarat iman gitu kan, kadang naik, kadang turun. Sama halnya mood atau semangat dalam bekerja ya. Kadang kala semangat banget, kadang kala biasa aja. Ya menurut saya sih ini sebuah kewajaran ya.
karena manusia kan punya hati gitu kan. Bisa jadi nih pagi-pagi pas berangkat semangat banget, kemudian pas sudah sampai di tempat kerja, karena banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga lelah gitu kan, spiritnya berkurang dan semangatnya berkurang, jadinya loyo dan tidak produktif. Kalau saya pribadi sih sebisa mungkin memotivasi mereka dengan kata-kata penyemangat ya. Misalkan tegur, sapa mereka dengan ramah, kemudian ayo kak, pasti bisa gitu kan. Ayo kak, deadline nih sebentar lagi harus sudah selesai. Sama di kami, di Pesona itu ada budaya yaitu peduli. Bagaimana kita saling peduli antar sesama tim. Membantu sesama tim ketika butuh bantuan. Jadi misalkan bagian operator sudah selesai memproduksi gitu kan, sedangkan bagian finishing belum selesai. Nah, kalau budaya di kami, ketika itu urgent, ya harus kita bantu bareng-bareng ya, istilahnya apa ya, keroyokan ya. Kita selesaikan bareng-bareng, jadi tim itu ngerasa nggak kerja sendiri gitu. Ya, karena di sini budaya yang mau kita bangun yaitu saling peduli dan saling meringankan, memudahkan urusan saudara kita. Selain itu, menjaga semangatnya itu agar tetap produktif yaitu dengan memastikan spirit ibadah dari teman-teman ya. Kami meyakini bahwasannya ketika orientasi seseorang bekerja itu lillah karena Allah gitu kan, bukan hanya mengejar materi, insya Allah sih dalam melakukan pekerjaannya akan tetap semangat, tetap produktif dan enjoy gitu. Kayak di Pesona ada program namanya program Pesona Berkah. Program ini kami memonitoring, memastikan, menyemangati teman-teman agar senantiasa menjaga ruhiyahnya, menjaga ibadah-ibadah hariannya. Ada menjaga sholat, kemudian tilawahnya, zikir saat melakukan aktivitas, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena kami meyakini bahwasannya itu tadi, ketika seseorang itu kerja karena Allah, insya Allah akan semangat dalam bekerja. Dan kita memastikan mereka itu produktif dalam bekerja gitu ya. Untuk tetap produktif ya mungkin tetap kita sandingkan ya dengan SOP, dengan aturan yang ada. Itu sih untuk menjaga semangat. Nah, untuk menjaga semangat kan sudah nih kita dikasih tahu oleh Kak Heni. Nah, kita kepoin bisnis nih Kak. Kalau di Pesona sendiri kan pasti ada masalah nih di internal. Nah, gimana caranya permasalahan itu bisa terselesaikan tanpa ada cekcok atau pertengkaran di dalamnya? Iya, sangat wajar ya. Setiap organisasi dimanapun itu pasti menghadapi sebuah masalah, baik internal maupun dari eksternal. Prinsipnya sih gini, ketika ada sebuah masalah, tidak menghadapinya dengan emosi gitu ya. Jadi apapun masalahnya, apapun kendalanya itu tidak dihadapi dengan emosi. Jadi tetap sabar, stay cool gitu kan. Bukan fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada penyelesaiannya. Pertama sih identifikasi masalahnya ya, sumbernya masalah itu dari mana. Baru kita tetapkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Misalkan nih, kita temukan di internal ada satu tim yang tidak disiplin gitu kan. Ya ini kan bisa memicu rasa gimana ya? Rasa nggak enak dari tim lain itu kok sering telat dan lain-lain gitu kan. Kalau saya pribadi mengatasinya ya selesaikan masalah itu dengan baik-baik. Mungkin kita lakukan pendekatan ke tim yang bersangkutan dengan baik-baik gitu kan.
tegur secara baik, dan tanya apa masalahnya gitu kan. Dan kemudian di akhir minta komitmen untuk berubah. Itu sih. Prinsipnya adalah fokus kepada penyelesaian masalah, bukan fokus kepada masalahnya. Wah, mantep banget ya untuk penyelesaian masalah yang dipaparkan oleh Kak Heni. Nah, kita kepoin bisnis lagi nih Kak. Apa suka duka kakak kerja di Pesona? Suka duka ya. Banyakan sukanya sih. Yang jelas gini, tantangannya di tempat saya bekerja ini lebih banyak kaum adamnya ya dalam lingkungan bekerja dibanding dengan perempuannya gitu. Tapi ini sebuah tantangan sih, ya nggak masalah. Kalau sukanya, jadi positifnya dari bisnis percetakan ini tuh kita produksi by order ya. Jadi nggak perlu khawatir stok menumpuk banyak. Jadi aman aja gitu. Tidak ada barang yang expired gitu kan. Karena kita produksi by order. Kemudian varian produknya banyak ya. Jadi bisa modifikasi. Misalkan kertas nih. Kertas kan variannya banyak banget. Untuk banner juga variannya banyak banget. Kemudian hampir semua orang, baik individu maupun instansi itu butuh produk dari percetakan. Ya, itu sih sukanya. Jadi banyak positifnya ya, banyak pangsa pasarnya itu luas. Kalau dukanya sendiri mungkin pas dapat komplain dari konsumen ya. Kadang kan gini, kalau di dunia percetakan itu kan ada desain yang dibawa langsung oleh konsumen dan ada yang kami buat. Biasanya sering terjadi sih, desain yang dibuat konsumen hasil cetaknya itu tidak sesuai dengan warna yang didesainnya. Itu kan ngaruh di warna ya. Karena warna monitor dengan warna hasil cetak itu berbeda. Dan ini sih yang sering dikomplain gitu. Kemudian kalau dukanya lagi itu terjadi trouble di mesin ya. Kalau ada trouble, sedangkan ada deadline dari konsumen gitu kan. Mau nggak mau kita tetap harus memenuhi dari deadline yang sudah ditentukan. Kadang kan kalau produk percetakan ini hubungannya itu dengan banyak event ya. Kadang banyak event yang cetak di kami. Jadi mau nggak mau ketika terjadi trouble itu kita harus tetap memenuhi barang yang sudah dijanjikan. Itu sih kadang yang buat crowded. Kemudian paling ya dukanya paling menghadapi komplain-komplain konsumen sih. At least kalau di internal sendiri sih ya banyak sukanya ya. Wah, ternyata Kak Heni sendiri merasakan lebih banyak sukanya ya. Nah, kalau bahas suka duka gini, kita bisa sangkut pautkan dengan eksistensi dari Pesona itu sendiri ya. Nah, saat masa pandemi seperti ini, gimana sih caranya agar Pesona tetap eksis di kalangan konsumen? Ya, di masa pandemi ini bukan hanya bisnis percetakan ya. Hampir semua bisnis mengalami dampak dari pandemi ini. Ya, terutama terjadi penurunan omset ya. Prinsipnya sih kalau yang kami terapkan ya, baik di masa pandemi ini kita harus struggle, harus kuat, kemudian terus berupaya dan belajar untuk terus tumbuh dan melakukan inovasi. Dan pinter-pinter sih ngelihat peluang yang ada. Mana nih kira-kira yang bisa kita optimalkan untuk menaikkan omset di masa new normal ini. Kalau yang kami terapkan itu kami fokuskan promosi melalui digital marketing ya. Karena
penting nih, sekarang kan udah eranya era digital. Mau nggak mau, kita harus seoptimal mungkin mengembangkan promosi melalui digital marketing ya. Melalui Facebook, kemudian Instagram, WA. Ya pokoknya semua tentang digital marketing kita harus masifkan di situ. Promosinya masifkan digital marketing. Kemudian pola yang kami terapkan di masa pandemi ini yang alhamdulillah bisa menaikkan omset ya. Itu yaitu pola membangun reseller ya. Jadi di awal dulu kami belum mengelola reseller. Jadi di masa pandemi ini kita kelola reseller, kemudian ada juga mitra percetakan melalui agen, mitra terkait dan mengoptimalkan database pelanggan yang ada. Dan yang pastinya melakukan inovasi produk ya. Jadi setiap promosi yang kita lakukan selalu dikaitkan dengan apa sih kebutuhan pasar kita di masa new normal ini, di masa pandemi ini. Dan yang prinsipnya sih yang kami terapkan terus tumbuh dan belajar melakukan inovasi dan melihat peluang yang ada. Wah, luar biasa ya. Itu tadi ada sebagian informasi mengenai bagaimana caranya percetakan itu tetap bisa eksis di masa pandemi. Terima kasih ya Kak Heni udah mau sharing ilmunya. Ya, sama-sama Kak. Semoga dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan ambil yang baik-baiknya aja ya. Terima kasih juga telah dikasih kesempatan untuk berbagi di channel yang luar biasa ini. Oke, teman-teman, kita bantu support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Pokoknya terima kasih banget ya Kak Heni udah mau sharing ilmunya dan juga udah mau promosiin channel YouTube aku. Mudah-mudahan Kak Heni sukses selalu dan juga segera mendapatkan jodoh ya. Hei, amin, amin, amin. Masya Allah. Doanya insya Allah diijabah ya. Oke, salam sukses juga untuk Kak Maruta. Semoga dimudahkan dalam segala aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sharing-sharing kita sama Kak Heni sebagai manajer pesona digital printing. Untuk video-video selanjutnya, teman-teman mau kepoin bisnis punya siapa nih? Boleh ya, tulis di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.